Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua. Ketemu lagi di channel Ngobor. Masih seperti biasa ada Mas Ayung ya. Betul. Kalau kemarin ada Mas Bi ya. Sekarang ini ada aku lagi nih buat nemenin Mas Ayung lagi. Iya, Bib. Ini ada cerita apa nih Mas Ayung nih? Ada cerita yang pengen tak sampaikan tentunya. Iya, Bib. Nanti Bib bukan dulu yang lama, gitu Bib, ya. kalau bisa. Kalau bisa tambahin apa lagi ya? Terserah. Terserah ngobrolin apa aja, ngegosipin setan di sini. Bib. Dan kirain ini apa? Nambah-nambah durasi lagi. Ya nggak apa-apa. Oke Mas Ayung. Sudah selesai, Bib. Nyapa kawan-kawan dulu. Baiklah, kalau Mas Labib udah clearin aku ya, Bib ya. Tak DMC, Bib. Nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Labib menemani diriku yang niatnya bakal menceritakan pengalaman-pengalaman horor, baik pengalaman saya pribadi atau kawan-kawan subscriber atau teman-teman di luar sana lah. Siapa aja yang mau cerita horor ditampung begitu, Bib. Iya. Nah, ini terlepas nanti horornya seperti apa, niat kami menghibur. Begitu, Bib. Oke, Bib. Asik. Siap ya, Bib ya? Oke, ini adalah sebuah kisah tentu, Bib. Langsung aja. Ini yang mengalami salah satunya aku sendiri. Jadi, beberapa malam yang lalu, ya mungkin hampir mau seminggu kali ya, Bib ya. Oh, belum lama ya kejadian. Baru. Enggak, Ding. Udah lama, Bib. Lupa, sorry. Ya mau sebulan ini kali. Sebulan tapi belum nyampe sebulan. Ini fresh banget ya. Tadi mau bawain yang lain tapi ini aja dulu wis kayak gitu. Soalnya ini kan kamu juga mungkin tahu biar nyambungnya enak begitu, Bib. Jadi waktu itu ada undangan teman-teman, ada undangan ya kan, selamatan untuk apa ya? Namain bocah, Bib. Iya, kalau di sini namanya apa ya? Walimatul. Apa sih namanya itu? Ya, itulah. Apa sih? Iya, betul. Iya kan? Dia ngarani bocah, kalau istilah bahasa Tegalnya ngarani bocah itu. Ya, itu kan biasanya selamatan yang kayak gitu agak lama sedikit. Biasanya disertai ada maulid, ada bayi yang diputerin begitu saat mahalul qiyam nanti ditutur-tutur ya. Tradisinya seperti itu. Nah, tapi nyatanya kan kalau misalnya hari-hari kemarin memang agak basah ya, hujan nggak menentu dari sore, kadang-kadang hujan pagi, siang. Ini malam juga seperti itu. Jadi dari sore waktu itu carcur, kalau kata sini carcur. Orang tua bahasanya ruk-ruk asem. Jadi ada gede, ada kecil. Nanti tahu-tahu kayak nggak hujan, gerimis tipis, nanti hujan lagi. Nah, aku sama teman-teman dapat undangan. Ini kan agak jauh. Ya ada berapa desa ya. Kalau misalnya berangkatnya habis isya, nanti nggak nyampe, apalagi hujan begitu. Akhirnya lepas maghrib nggak lama lah, kita mendingan duluin deh kalau memang misalnya nggak ada halangan, biar di sana itu nggak ngecewain yang undang karena teman dekat begitu, Bib. Akhirnya kami kan berboncengan berempat. Kemudian ini kami anak-anak ini ya, niras luhur ya. Waktu itu ada Mas Tommy, ada Bro Tuying juga. Aku boncengan sama Bro Tuying. Kemudian tadi lagi berangkat kita itu hujan udah mulai reda, cuman gerimis tipis. Ngomong pakai jas hujan apa enggak? Lah enggak usah lah, orang ini udah terang, nanti malah repot. Kalau pulangnya hujan, pulangnya emang oyos, gampang. Yang penting datang basah-basahnya itu nggak lucu. Kalau datangnya nanti kan duduk di karpet, wagu begitu ya. Akhirnya ya wis, kira-kira kita nyampe. Nah, mau lewat jalur mana? Sebenarnya rumahnya temen itu, jadi memang jalan desa gede ya, Bib ya. Itu jalan umum lah, seperti itu, aspal juga. Tapi masuk ke dalamnya itu agak jauh begitu, Bib. Masuk ke dalamnya agak jauh, masuk gang lagi. Ya kayak di kebun begitulah, rumahnya di kebun begitu, dekat-dekat kebun nanti berbatasan sama sawah kayak gitu ya. Jadi daripada lewat jalur umum tadi kita itu terlalu jauh, mendingan motong jalan yuk kayak gitu. Oh iya, jalan alternatif gitu ya. Iya, atau ngomong kayak gitu, mendingan kita motong jalan aja yuk. Lah, kalau motong jalan ini hari lagi hujan loh, emang jalan di sana bagus apa enggak? Kalau aku lewat sih bagus.
orang aspalnya juga masih baik. Itu lewat kapan? Ya nggak lama-lama inilah katanya seperti itu. Ya wis oke, berarti kita jarak tempuhnya lebih dekat. Akhirnya kita berangkat Bib dengan pakaian ala kadarnya, ala orang mau selamatan begitulah, lengkap dengan kopi ya, sarung yang ditekuk karena memang banyak genangan air ya kan, ada celana pendek juga takut kecipratan kan. Akhirnya kita boncengan ke sana, pas udah memasuki ini berapa desa kan itu ada jalur pintas begitu ya, jalur pintas itu memang kalau yang aku pernah tahu sih lewat situ tapi dulu banget. Ini harus ngelewatin beberapa kebun yang cukup luas loh kiri kanan. Jadi nggak ada rumah sama sekali. Terus nanti baru ngelewatin sawah tapi ditanemin kebun, sawah tegalan begitu loh kiri kanan. Ditanemin apa biasanya tuh? Tebu biasanya ada tebu begitu loh di situ. Nah, itu kan jalannya emang dulu emang sempat parah banget. Terus pernah lewat juga pas aku mau mancing. Pas aku lewat juga pas aku mau mancing itu sama temen udah rapi, udah bagus di aspal baru. Ya wis lewat situ. Ternyata ya di situ penerangan nggak ada, kita ngandelin motor 2, motor butut semua kan. Satunya lampunya mati. Akhirnya lampunya mati di depan wis. Kita corongi dari belakang, kita senterin dari belakang. Itu pas masuk area tadi jalan pintas, ternyata jalan yang kita harapkan ini masih bagus, ternyata parah banget. Jadi lubang-lubangnya itu kayak mau semeja-meja gini, gede-gede gitu ya. Nah kita bener-bener ngurutin, kita kan nggak pernah lewat situ lama, ternyata waktunya nggak lewat situ udah lama banget. Jadi yang tadinya waktu lewat udah masih halus, sekarang udah parah gitu. Udah parah, katanya biar cepet malah kalau ini jatuhnya lama butuhin. Iya aku nggak tahu ya, padahal waktu itu masih bagus, belum lama. Kamu gimana? Ini bolongan-bolongan kan kita nggak pernah apal karena kita nggak lewat. Itu bolongan yang mana maksudnya nggak apal? Di tengah jalan. Oh, bolongan jalan maksudnya. Bolongan jalan yang ada genangan air kan habis hujan Itu kalau kita salah-salah ngelewatin kan bisa jadi itu dalam, kadang mesin bisa kerendam, namanya motor kayak gitu kan bisa mati kan. Akhirnya ya wis hati-hati, kita ngambil yang jangan sampai ada kena bolongan begitu walaupun tetap basah ya. Itu yang tadinya niatnya mau cepet malah jadi lama. Di jalan itu aja udah mau 20 menitan. Untungnya kita inisiatif tadi ya berangkatnya lebih cepat. Jadi motor itu merayap di situ lama, datut di situ kan ya. Terus hati-hati, benar-benar hati-hati banget. Nah ini nggak ada lampu sama sekali, aku cuman di belakang sambil ngudut kan. Nah hampir memasuki desa banget lah, hampir mau masuki desa, Batunya ngomong begini, tuh lihat kayak gitu, tuh lihat yang noleh ke arah kanan, tuh lihat, bagian lu, aku bilang gitu, bagian kamu itu, kasihan ya. Aku bilang kayak gitu. Ini nggak usah dibahas dulu, Bib. Oh gitu. Iya, jadi dia nengok ke arah kanan, berarti ada gubuk tapi udah kayak gubuk-gubuk lama dari besi, tapi besinya udah pada korosi, pada karatan begitu loh. Itu gubuk buat teduh para petani apa gimana? Ya buat neduh, tapi kayaknya kalau sekarang difungsikan, kalau ini rata sih ya, terus agak gede itu kayaknya buat naruh sepeda, sepeda motor kalau petani-petani mau garap sawah atau ada lagi kegiatan di sawah begitu. Nah itu ada gubuk, nah itu di dekat gubuk ada sesuatu lah di situ. Aku bilang itu mah bagianmu. Wis lanjut Bib. Akhirnya kesananya agak lama, tapi alhamdulillah pas nyampe tempat, pas sampai lokasi rumah kawan itu acara memang baru banget ini mulai. Akhirnya itu emang maksudnya nggak ketinggalan tapi baru-baru banget lah. Baru mulai, kita salam-salaman, muter, akhirnya langsung acara dimulai. Nah itu kan nggak ada acara tahlil, biasanya paling kiriman Fatihah, nanti ada maulid begitu. Sedikit tausiah, singkat cerita acara pun selesai. Nah ini ada perbedaan antara di desa temen itu sama di tempatku. Kalau di tempatku biasanya ini udah selesai nih, udah doa ya, nanti medangan lah. Kita minum-minum, dikasih suguhan, makanan kecil, air, begitu ya. Nanti kalau udah cukup disolawatin, kita udah pulang. Itu nggak lama, paling 10-20 menit lah, paling lama. 10-15 menit. Kalau di situ, aki-aki semua yang datang itu nggak banyak. Orangnya udah banyak kan itu nggak ada anak mudanya lah. Udah tua-tua, orang-orang petani bener-bener ngomongnya itu Tegal Klotok lah kayak gitu.
ya lucu, nyenengin lah ketemu orang-orang yang seperti itu, kayak Sadu lah bahasanya seperti itu, nyenengin. Apalagi masih kebun-kebun sampingnya, kita dengerin aja kadang ketawa-ketawa sendiri. Tapi yang bikin jadi aku ini kok orang nggak bubar-bubar gitu loh. Betah Bib, Medang di luar gerimis, betah ngobrol di situ, nggak keluar mereka, paling satu dua yang keluar. Jadi ada mungkin sisa-sisanya mau 15 sampai 20 orang itu masih di situ. Akhirnya mau nggak mau kita membaur ngobrol sama mereka ya. Nah ini ada yang nyeletuk aki-aki, aku yang jelas nggak tahu namanya siapa. Dia ngomong gini, Mas, sampean tahu itu ya Mas, wingi anak sing mati Mas. Wingi anak sing mati. Kemarin ada yang meninggal. Wadunan ayu Mas katanya. Wadunan ayu, perempuan cantik. Itu di daerah sana Mar, di sawah katanya Mas. Di sawah. Iya, perempuan. Bener Pak. Aku bilang gitu. Bener Ki, ada yang meninggal. Nah itu juga lihat di HP saya. Iya eman ya Mas. Itu katanya meninggal, dibunuh, tapi dalam keadaan perutnya hamil. Ya gitu kan, nyungsep di sawah. Nah ada yang nyelembong lagi yang sama-sama tua gitu kan. Ada yang nimpalin. Iya emang. Weh Kang, uangnya ayu banget, orangnya cantik banget katanya. Orangnya cantik banget. Lah kamu lihat ke sana. Aku kan ngomong kalau habis dari sawah, akan kita pagi-pagi di sawah. Kalau mau nengokin ke sana saya ajakin. Kamu kan punya motor. Ora sempat katanya begitu, kayak gitu. Kalau ada kayak gitu, aku pengen nengokin nggak mau dianterin, nggak diajak. Wong saya aja ngelihatnya nggak kesana, emang lihat di mana? HP-nya cucu katanya, di HP-nya cucu. Nah ini itu tahu ya Mas, yang itu orang meninggal yang kemarin diberitain juga di TVP. Ini akhirnya tahu Pak. Nah ini terlepas dari obrolan tadi, jadi orang yang meninggal tadi lokasinya itu persis di tempat kalau misalnya aku Bro Tommy teman-teman itu buat ngilangin penat ya, kita iseng-iseng mancing daripada mancing ke laut jauh, kita mancingnya ke sawah. Ya memang bukan di desa kita, tapi titiknya emang di situ Bib. Oh pas ada pembuangan mayat itu. Ada pembuangan mayat itu. Jadi yang mayat perempuan yang hamil itu kan jalan kayak letter S begitu ya. Kita naruh motornya itu di seberangnya mayat itu. Tapi emang tadinya nggak tahu apa gimana? Ya yang jelas nggak tahu kan, mayat ditemukan kan pagi, kemudian sore kita mancing ke sana gitu loh. Oh gitu, masih fresh banget berarti Masih fresh banget. Kita mancing sore, mancing ke sana, terus tahu sih lewat media sosial, tapi bukan dari berita yang dirilis resmi ya, tapi dari orang-orang yang nonton kayak gitu. Apa bener di sini ya? Kan makin mendekat kan, apa mancing di sana apa enggak? Itu kan tempatnya kalau nggak salah orang yang meninggal itu. Ya nggak apa-apa, mancing nggak ada hubungannya. Takutnya ada garis polisi, nanti kamu malah dicurigain loh gitu. Curigain apaan, orang kita mancing itu dilala ya, dari kemarin kita nggak mancing. Itu pas lagi pengen aja, akhirnya iseng-iseng ke sana. Nah, motor diparkir di situ Bib, dan memang nggak ada garis polisi. Udah di mayat katanya udah diangkat sebelum duhur mungkin ya, nggak sama sekali aktivitas petani juga seperti biasa. Nah kita akhirnya aku ngelihat ke titik di mana mayat itu ditemukan. Oh di situ, kalau tak cocokin di ponsel kan. Nah baru kita Brodoying langsung beresin alat-alat pancing. Kita pengen buru-buru, apalagi dia bawa ponakan, pengen buru-buru nyemplungin umpan, pengen dapet kan ikannya nila lumayan gede-gede walaupun di parit begitu ya, parit sawah. Itu bekasnya bawangnya udah dipanen. Ini akhirnya aku, loh ini siapa ya? Brodoying sebenarnya dia nggak, aku belum tahu sih waktu itu Bib, tapi dia sembali beresin ini apa namanya, kail, kempis, tempat ikan, terus kailnya mau diturunin dari motor, dia agak nunduk begitu, satu ngelirik ke arah aku, ya di kode gini loh, itu kanan arah kanan kayak gitu. Aku ngelirik ke Mas Tommy kan, terus dia orangnya diem ya, cuman diem aja, cuman senyum tok. Pas tak lihat ke arah kanan ada seseorang yang mendekat Bib. Ini bener apa enggak ya, tapi itu yang kelihatan seperti itu. Ada seorang yang mendekat, perempuan, jadi dia rambutnya panjang begitu, habis mendekat begitu, tapi aku nggak dengar itu jalannya, kayak aku nggak dengar. Jadi itu sore-sore habis asar, tahu-tahu mendekat ke arah kita begitu, tahu-tahu udah deket aja, dalam hati kan,
ini jangan-jangan orang yang dibuang kemarin kayak iya, gitu ya kan, itu baru fresh banget dibunuh berarti mungkin belum tenang atau apa kan. Iya. Terus Yeng, aku langsung begitu. Yeng, jatah kon, jatahmu ini jatahmu, bilang kayak gitu. Akhirnya karena kita mau bergas mancing, Tommy yang ngomong, udah nggak apa-apa kayak gitu, jalan kematian itu macem-macem bahasanya dalam bahasa Jawa ya kan. Iya. Jalan kematian itu macem-macem, kamu yang tenang. Nanti insya Allah ragamu bakalan diurusin gitu kan. Diurusin, kamu yang tenang. Kita sama-sama berdoa kayak gitu. Itu menjauh, Bib. Itu menjauh tapi nggak ngeliatin balik kanannya kapan, tahu-tahu menjauh dan udah nggak ada. Nggak tahu itu ke lokasi dia. Wallahu alam ya, ini entah korinya entah apanya nggak ngerti. Ini biar teman-teman yang apa namanya yang mengartikan sendirilah. Akhirnya kita mancing di situ. Nah ini mancing karena memang tadi udah ada ketemu kayak gitu, mancing jadi nggak enak, Beb. Iya, beda suasana beda lah ya. suasana, jadi mikirin kasihan rautnya begitu kok tega, mil gede terus dianiaya seperti itu. Tapi alhamdulillah kan setelah 2 hari kayak kalau nggak salah pembunuhnya bisa ditemukan, Beb. Iya bisa ditemukan. Nah ini diceritain sama bapak-bapak tadi, oh sampean mancing di situ, wani nemen katanya. Kok berani banget mancing di situ? Berani gimana, orang kita sebelum ada mayat meninggal aja, ada udah orang meninggal itu udah biasa ke situ. Oh kayak gitu mas. Ini mas, dulu juga pernah ada, akhirnya nyambung, namanya aki-aki diajak ngobrol, kayak gitu nyambung. Di sini juga ada mas, dulu di sini ya, saya kan masih muda mas, itu yang ngomong udah kaki umur 75-an kali Bib. Dulu saya kan masih muda, jadi apa ya, masih kayak sing pada baik wong tuane kok aku kakak dia apa din takon sepupu wa iya gue sepupu itu sepupu bener. Nah sepupunya aku, sepupunya saya itu kan dia salah selamatan kayak gini. Nah orang-orang pada surung-surungan karena waktu itu agak mencekam zaman itu gitu ya, keluar malam terus sepi, zamannya nggak kayak sekarang katanya, rumah-rumah masih jarang, itu harus nganterin berkat, ngasih berkat ke saudara. Itu yang disuruh sepupu saya. Tadinya mau nolak, akhirnya dia diberani-beraniin karena nggak enak sama yang tua. Akhirnya dia berangkat mau nganterin berkat tadi, bawa senter kecil kan, bawa senter kecil, ngelewatin kebun, akhirnya ngelewatin sawah. Kalau dulu padi, kalau sekarang udah macam-macam, di tandurannya udah macam-macam ininya tanamannya. Nah ini pas di pinggir jalan tadi di sawah, dia ngelihat ke si siapa di pinggir jalan gitu loh, sebelah kiri, tapi arahnya sejalan sama dia. Tapi dia kayak jalan duluan. Nah dari tadi itu coret-coret itu kan nyorotin manuk, siapa tahu ada burung begitu ya, nanti bisa diambil atau apa, iseng-iseng lah dia buat ngusir, takut juga itu di depan siapa, disenterin begini agak kena agak enggak begitu, sengaja nggak langsung, nanti takut tersinggung. Loh itu kayak perempuan, jadi bayangannya siluet gitu ya, nggak langsung disenterin sih Bib, di sampingnya doang itu siluet orang perempuan kayak bawa bakul belakangnya Bib, digendong gitu. Itu ya. Tapi jalannya gontai, iya gitu, jalannya itu gontai di pinggir. Akhirnya itu siapa ya, kok kayak nyai tapi ya bukan, tapi kok malam-malam bawa bakul gendong, itu lagi ngapain, mau jalan kemana, siapa gitu loh. Akhirnya dia jalannya dipercepat mendekat orang tadi yang di depannya dia. Itu jaraknya mungkin 15-an meter. Disusulin sebisanya dia. Uang kata ponakan saya, dia jalannya gontai pelan, disusulin lama Bib, nggak kena-kena. Kenapa nggak kena-kena ya? Apa jalannya becek? Itu jalannya becek juga. Pas udah nyampe di dekatnya tadi, si perempuan tadi, ini nggak berani dimainin. Kalau dulu kan orang adabnya benar-benar dipakai ya, nggak dicorotin begini, tapi cuman mendekat terus di samping perempuan tadi. Jadi sempat jalan bareng gitu? Iya sempat jalan bareng, di sisinya si perempuan tadi jelas itu nggak dimainin senternya, dia mainannya ke bawah begitu ya. Kan ada bendaran air yang menggenang apa, senternya ke bawah kakinya pun sebelah kanan. Ini ternyata bakul jamu Bib. Itu ternyata tukang jamu yang dia juga kenal dulu. Nah dia dulu juga kenal dulu. Emang digendong ya. Iya dia juga kenal dulu, tapi bukan
apa ini apa bukan? Oh ternyata bukan yang dia kenal, tapi ada yang mirip seperti itu modelnya. Ada yang muda seperti itu pakai jari, terus ininya pakai apa ya baju-baju kebaya lah begitu digendong. Biasanya pakai sanggul lah belakang zaman-zaman dulu itu. Iya, disanggulin begitu zaman-zaman dulu, terus ngomong kan, yuk sampean malam-malam begini, itu udah habis selamatan jam 9-an, Bib. Loh, jualan jamu malam-malam begini kemalaman atau gimana? Itu nggak ngomong, nggak apa, cuman diem aja. Ditakoni juga, ditanyain kok menang baik, kok diem aja. Yuk, saya nanya bener-bener nggak mau jahat, kayak nggak kenal saya aja. Itu dipikir tukang jamu memang yang biasa lewat gitu loh, Bib. Tapi pas diperhatiin ini kok dedeknya tinggi-tingginya bukan, beda loh sama yang biasa lewat di rumahnya dia. Kalau istrinya jamu begitu, penyita asam atau apa, pas sudah diperhatiin lagi ini orangnya kok agak tinggi. Lah jenengan baru ini ya jualan di sini, kok ditanyain kok diem aja gitu kan. Akhirnya diteges-tegesin, orang ditanyain kok diem aja, ya segini Bib, sampingnya dia sendiri, kesananya itu sawah begitu ya, padi waktu itu. Terus akhirnya karena dia penasaran, dia mulai ngelirik mainin senternya gitu, tapi nggak langsung ke muka. Ya biar kelihatan aja sedikit-sedikit. Ternyata masih muda, Bib. Kalau yang biasa lewat di tempatnya dia itu agak tua ya, itu masih muda dan tinggi begitu ya. Cuman yang dia perhatiin, orang kok ini diem aja, terus mukanya sedih, pucat banget, Bib. Mukanya pucat banget katanya. Mukanya sedih, pucat, terus kayak lagi nahan beban apa gitu lah. Nah yang bikin curiga sama si tadi apa sepupunya tadi aki-aki tadi. Oh ya. Oke, lanjut. Terus sepupunya gimana tuh yang bikin curiga? Yang bikin curiga, kok jalannya ngegang-ngegang loh, gontai begitu terus lama. Pas ditemenin bareng kayak gitu ternyata jalannya lama. Akhirnya dia juga, itu kan rumah saudaranya masih agak lumayan begitu ya, nemenin begitu. Kalau ya syukur-syukur namanya kadang-kadang laki-laki ada perempuan kan ya iseng-iseng lah. Terus dia juga keinginan tahuannya gede ini siapa, tukang jamu siapa malam-malam. Akhirnya, yuk sampean kenapa sih, yuk kok diem aja ditanyain. Sombong amat digituin kalau dalam bahasa sekarangnya kayak gitu, Bim. Tapi lo orang kok diem aja, tapi kok ada yang basa-basa sih, dipikir begitu. Jadi kan ngelirik packagingnya di sini bentuknya kayak apa itu di jarik-jariknya kayak teles gitu loh, basah sininya, Bim. Jalan itu basah. Terus kok orang ini ternyata jalan di sampingku ini kayak kepayahan jalannya, jadi egang gitu loh, apa nahan sakit seperti itu, mukanya nahan sakit. Akhirnya diberani-beraniin disenterin sama ini apa senter yang dia pegang begitu ya, senternya mati, Bib. Jadi lep nggak bisa, ini senter kenapa dikocok-kocok begini, jadi dia megang berkatnya sebelah sini. Akhirnya entah itu dapat lampu dari sinar bulan atau ini agak nyala-nyala enggak gitu ya, dia itu bisa melihat ternyata di sini itu blewer begitu loh. Dia sengaja apa sih ini ya, akhirnya dia mandek. Orang yang di sampingnya nggak bisa diajak ngomong, dia inisiatif. Semua orang kok bisa sombong banget tukang jamu begitu loh, udah malaman minta tolong kamu dianterin atau apa ngobrol buat teman, kok sombong banget. Akhirnya dia mandek. Si tadi sepupunya kayak kita di mandek, berhenti maksudnya? Iya berhenti. Nah itu jalan agak kedepanan dikit, baru dari belakang disenterin, Bib. Disenterin. Nah oke, itu orang apa bukan? Ya nanti Mas tak ceritain, sabar dulu katanya. Lah kakinya nempel tanah apa enggak, Kik? Ya nggak tahu orang ceritanya, cuman sepupu saya disenterin begitu. Ternyata di sini tuh jaritnya basah, tapi basah darah, kayak dari area bokong sini loh, Bib. Itu nyericis begitu, netes-netes sampai ke kakinya itu bersih, itu darahnya melewar sampai ke kaki. Jadi darah itu nggak pakai sendal orangnya, darah itu nyampur ke ini apa ya, genang-genangan tanah, jalannya kan tanah batuan begitu. Tuh kalau kok orang, yuk kamu kenapa, yuk sampean kenapa kok kayak gitu, darahnya banyak banget, habis babaran apa habis lahiran atau apa, kayak orang habis lahiran tapi dipaksain pakai itu loh. Tapi kok bawa bakul, yuk sampean kenapa, ditanyain kok diem aja, nyusulin lagi sampingnya lagi, dia dipegang begini, yuk sampean kenapa, langsung ke atas sepupu saya, artis luar biasa katanya. Sini ya dipegang tuh dingin luar biasa. Artis banget kok, dingin banget gitu, Bib, katanya, Bib.
Itu pas udah dipegang, nengok lah si tukang jamu tadi, nengok ke arah sepupunya aki-aki, dia nengok ternyata memang sebenarnya cantik, cuman mukanya kan apa ya, pucat itu ya. Tapi di sini hancur, Bib, di sini. Di sininya kayak rusak lah, kayak ada hantaman benda gede gitu loh, benda tumpul yang keras gitu gede. Akhirnya di situ dia langsung refleks, ini berkat yang sedianya mau diantarin ke saudaranya, itu langsung nggak tahu berkatnya sekarang-karang, katanya diawurin dulu, dia lari balik lagi ke arah orang selamatan lagi. Itu cerita sampai bener-bener orang tuh mau percaya mau nggak percaya. Nyatanya kalau zaman dulu kan sering terjadi penampakan kayak gitu. Di jangan-jangan yang itu yang pernah diceritain sama Mbak Buyut dulu kayak gitu. Emang dari dulu sering ada penampakan kayak gitu. Nah, ini kejadian pertama, Mas. Lo selang sebulan kurang ada lagi masih saudara saya juga. Saya bilang kan lemong daripada orang kok tegang. Sampean saudaranya sering lihat setan sih Pak gituin. Ya enggak. Nah, cerita nih ya, Mas. Monggo di luar juga hujan daripada kita nggak ngapa-ngapain. Ngobrol yang serem-serem juga bagus, padahal nanti kita bawain di obor, ya kan. Akhirnya dia cerita. Nah, salah satu saudara saya lagi masih apa Miki? Apa tadi sepupu? Oke, iya sepupu ya, tunggal putu. Nah, tunggal putu itu mau apa namanya? Kondangan, kondangan ke tempat saudara. Harus ngelewatin jalan itu, trek itu juga, tapi adanya kan di seberang. Ini kondangan ditungguin suaminya, kan janjinya kan sore pada asar. Suaminya belum pulang juga di sawah. Tahu-taunya ketiduran di sawah, pulang-pulang maghrib. Akhirnya karena memang takut malu dan besok kan udah bubaran. Malam-malam itu kondangan. Anaknya dititipin ke istri saya, anak-anaknya kan masih kecil. Itu boncengan pakai sepeda ontel. Istrinya kan di belakang, itu nggayuh sepeda. Itu sempat ribut di rumah saya. Ribut gimana, Ki? Ya ribut sama suaminya. Maksudnya kalau nggak bisa kondangan sekarang juga jare aku sih, kata saya nggak usah kondangan nggak apa-apa. Orang udah kemalaman, pagi banget nanti dianterin. Alasan apa kayak istrinya maksa harus kondangan, pokoknya harus kondangan. Akhirnya berangkatlah si sepupunya aki-aki tadi, dan dia itu katanya sempat ribut sama istrinya. Kalau istrinya pengennya buru-buru sampai, kata suaminya, jangan, kalau lewat sana itu cenderung becek. Jadi lewat sawah loh, jalur sawah itu lebih paling nggak jalan-jalan. Jadi kayak jalur tembusan itu ya. Tembusan. Nah kata istrinya lewat sana aja, jalan yang umum. Itu ya dulu ya nggak aspal juga, tapi kan rata. Ini musim-musim becek begini, Bu. Mau Pak, pokoknya nyampe sana. Ini aja wis kewengen Rika primen. Sampean gimana kayak gitu loh. Orang udah janji asar malah nyampe malam begini. Pokoknya daripada saya dapat malu, kesana buruan kesana, lewat sini aja. Lewatlah ke jalur tadi, Bib. Nah itu harus melewati sawah, kebun-kebun dulu. Nggak ada ini rumah sama sekali, lagian itu kan area sawah. Itu sampailah mereka pada akhirnya. Dulu itu masih ini ya padi, karena aliran sawahnya masih bagus, aliran airnya masih bagus, irigasinya. Itu sampai di gubuk, Bib. Nah sampai di gubuk. Nah sebelum sampai di gubuk ada dua. Nah gubuk yang pertama itu bukan gubuk permanen, pakainya itu kayak bambu. Sampai ke area gubuk tadi jalan makin rusak. Akhirnya suaminya ngomong, Bu, mudun angel, ini susah bawa sepedanya. Lagian kan sama ini apa senternya dipegang begini kan, dikempit begitu kan angel banget, Bib. Licin, kamu turun aja. Gara katanya seperti itu, Bib. Orang disuruh jalur yang enak malah jalur kesini. Lah wong aku orang ngerti, Mas, katanya seperti itu. Ya wis turun. Akhirnya istrinya turun, ini sepeda dituntun. Nah si perempuan tadi jalan agak depanan, Bib. Jalan agak depanan, terus jalan ke depan itu milih-milih, Bu. Ya senternya senternya dikasih sama istrinya. Itu ngindarin yang becek-becek, ya pleset-pleset begitulah. Itu di depan ada gubuk lagi yang dari besi. Peninggalan zaman kuno gitu lagi. Nah di situ lah si tadi sepupunya nggak ngeliatin istrinya jalan di depan, pokoknya ngindarin becekan-becekan. Dia tahu-tahu nabrak sesuatu di depannya, itu pokoknya istrinya sendiri, Bib. Mas, apa sih kayak gitu? Ya kamu berhenti nggak ngomong-ngomong. Sampean matanya nengdi, sampean matanya di mana? Ya aku nggak ngeliatin ke depan, ngeliatinnya becek-becekan biar nggak jatuh kayak gitu, Bib.
sepedanya juga jangan terlalu kotor. Ini mereka bener-bener belepetan semua lah, itu nggak pantas kalau datang ke sana, katanya kalau kondangan nggak bakalan masuk, kotor semua. Kamu berhenti kenapa? Itu Mas kasihan katanya, itu digubuk, mereka ngelihat ada sosok perempuan Bib, tapi kan gelap gitu ya, istrinya nggak berani nganterin begini, digubuk tadi kayak gini, kayak yang tolong, tadi posisinya itu duduk. Iya. Ya duduk setengah jongkok beginilah, nyender kan ada palangan gini, tolong kayak gitu. Terus gimana Ki? Sabar Mas, ntar tak ceritain Mas. Nah kata ibu saya, istrinya, Bu, siapa ya Bu? Bu Pak, soroti Pak, soroti. Mulah, bukan memedi kata istrinya, siapa tahu memedi. Iya ya, tapi orang Bu, itu kenapa ya? Nah sampingnya itu ada gundukan hitam begitu loh, Bib. Tahu-taunya pas disorotin begitu, pelan-pelan dari bawah, itu tukang jamu, Bib. Tukang jamu, tapi dia minta tolong begini, nyamping begini loh. Tolong kayak gitu. Pak, tolongi Pak. Tolongi. Wong ayu kayak gue ditolong. Orang cantik begitu saya tolongi, nanti kamu cemburu gimana? Alas, tolongi. Kalau cemburu, kalau saya nggak lihat, kalau udah kayak gini, sampean masa tega. Itu ya kamu aja, enggak lah saya nggak mau, kamu aja tolongin, ini sepedanya dikasih sama istrinya, ini pegangin pite, jadi susah bawa beras di sini sama megang sepeda begini kan Bib. Suaminya ke samping itu apa namanya, dibantuin, tangannya diulurin begitu kan, dibantuin berdiri, itu tolong Mas, tolong Pak, ditolongin sampai dia bisa berdiri. Kok berdirinya nggak lempeng kayak gitu, kayak nahan sakit begini loh. Terus bakul saya kayak gitu. Itu pas dipegang begini, ternyata itu bakul jamu, Bib. Bakul jamu. Ini sampean ora apa-apa yuk, sampean nggak apa-apa yuk, nggak apa-apa katanya. Loh, sampean kayaknya sakit masa mau gendong bakul, sampean kok tukang jamu nyampe malam begini sih? Tuh diem. Akhirnya mau dikatasin begitu, Pak, jangan Pak, orang lagi kayak gitu, kita bawain bakulnya aja, orang lagi kayaknya lagi sakit, yuk sampai kenapa sih, diem aja Bib. Tapi nengoknya nyamping begitu loh. Akhirnya kok kata istrinya juga, kok malam-malam ada tukang jamu ya. Nah ini, ayo yuk kita jalan sama-sama, ini bakulnya bawa saya, ditangringi di sepeda katanya begitu. Sampai mau kesana kan diem aja. Bu, kok diem aja? Akhirnya suaminya datang lagi ke istrinya tadi, nyamperin, Pak, kayaknya merinding, gak enak Pak. Aku juga iya, tadi megang tangannya atis banget, katanya dingin banget Bib. Gak tahu itu ceritanya seperti itu ya Bib. Nah itu akhirnya mereka bareng-bareng nengok ke arah si tadi, tukang jamu ke bawah tadi itu ya. yang dijatuh itu, tukang jamunya. Tukang jamu kan udah berdiri tapi pegangan besi itu ya. Itu mendekat terus disenterin, tapi kenanya bagian sini loh, nggak berani ke muka. Sampean sebenarnya siapa sih digituin? Yuk, sampean sebenarnya siapa sih? Kalau tukang jamu ada yang biasa lewat, tapi sampean nggak pernah saya lihat. Itu mukanya emang benar-benar sedih banget, terus ada darah di sininya. Itu akhirnya nengok Bib, nengok mukanya lempeng begini loh. Ini yang lihat istrinya pertama, istrinya ngelihat, Pak, setan memedi, dia langsung lari ke planting-planting sana loh. Jadi sepedanya dilemparin, dijorokin begini, terus ini berasnya nggak tahu diamparin ke sawah lah. Dia langsung lari, Bu, kok lari kenapa? Itu sempat senternya itu digeletakin, dicorotin lagi sama itu, sama suaminya. Pas ngeliat di sini parah banget itu, dia juga lari. Itu diceritain sama aki-aki tadi. Jadi mereka berdua itu lari sekenceng-kencengnya Mas, nyampe istrinya bisa nyampe pulang. Kalau suaminya itu nggak pulang sampai pagi, berarti ketemunya pas dulu kan ada bahasa Banyuni, mengairin sawah itu jam 2 jam 3-an itu ketemu suaminya itu nyangkut di tengah-tengah pohon pisang, jelek begitu loh. Pingsan, dalam keadaan pingsan. Jadi istrinya lari duluan, suaminya di belakang. Di belakangnya, tapi yang nggak jelas tentu arah, namanya orang takut. Pas udah, ya udah selesai, udah bisa dibangunin paginya, ditanyain itu melihat tukang jamu sininya begini. Akhirnya dijelasin, ada, ya dulu kan mereka masih muda, nanya sama mbahnya gitu loh. Iya, dulu itu memang ada tukang jamu zaman-zaman kuna gitu loh. Terus ketemu sama begal apa orang-orang ya gak bener lah gitu Bib. Itu masih sore sebenarnya, itu dikerjain, dibawa ke sawah, diperkosa Bib. Diperkosa, digilir kayak gitu.
bingung mereka mau dipain, akhirnya dihajar pakai batu ininya sebelah Jadi kirinya. dibunuh sekalian. Bunuh Tapi sekalian. zaman dulu ya. Zaman dulu kayak gitu. Nah, sambungannya apa yang tadi pertama aku berangkat sama Bro Dwi, dia tuh ngeliat yang gini-gini tuh kanan itu ada itu. Jadi maksudnya. sama makhluk sosok yang sama itu. Ya, iya, kita sih nggak ngomongin itu tukang jamu yang dulu ya, jelas ada sosok yang apa namanya ngambil peristiwa itulah seperti itu. Iya. Jadi di sana juga momoknya masih ada yang seperti itu. Ya cukup panjang, Bib. Udah, Bib, ceritanya, Bib. Ngeri juga ya. Ya enggak. Iya, Ya, kalau gitulah. zaman dulu kan ya. Iya. Belum ada penerangan, belum ada ini. Iya. Nggak kebayang kalau yang kayak gitu gua malu gimana gitu. Aku ya lari. Oke, Bib. Aku Oke. ceritanya udah selesai, Bib. Jadi udah nih. Udah. Lumayan. Oh. Oke kawan-kawan, tadi ceritanya Mas Ayung lumayan ya, lumayan kebawa suasana nih. Gua sendiri nyampe merinding ya pas lu cerita di itu. Masa, Bib? Bener. Iya. Soalnya gua kebawa suasana gelap, sawah semua, cuman jalan segini kan, pakai senter dicorotin mukanya gitu. Itu ceritanya aki-aki. Ya kawan-kawan semua, terima kasih. Next time ada cerita ngobrol berikutnya. Oke. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.